Halo, bertemu kembali dengan saya Gus Rowi. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik masih di seputar dunia pelatihan, yaitu tentang bagaimana membuat tujuan pelatihan. Banyak orang di luar sana merasa kesulitan bagaimana membuat ataupun merumuskan sebuah tujuan pelatihan. Tanpa latihan dan juga tanpa pemahaman yang pas tentang bagaimana merumuskannya, tentu membuat tujuan pelatihan bisa menjadi hal yang sangat membingungkan, bahkan membuat stres. Ini tips dari saya berdasarkan pengalaman yang pernah saya lakukan, juga pengalaman saya selama ini, bagaimana cara paling mudah, paling sederhana membuat ataupun merumuskan tujuan pelatihan. Cara pertama adalah kenali ataupun pahami profil dari pelatihan yang menuntut Anda untuk membuat tujuannya. Dengan memahami, mengenali profil dari pelatihan yang akan Anda buat tujuannya, maka Anda lebih mudah memahami, menemukan, dan juga mengukur sedalam apa pelatihan yang nantinya akan dilakukan. Penting memahami siapa pesertanya, durasi waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan, dan juga materi apa saja yang mau di-cover dalam pelatihan itu. Yang kedua adalah pentingnya Anda juga curah pendapat, menggali ide tentang hal-hal terkait dengan pelatihan yang akan Anda desain. Ini bisa Anda lakukan dengan brainstorming sendiri, dengan menuliskan topik-topik yang terkait, membreakdown topik-topik yang terkait, mungkin juga menghubungkan dengan topik-topik yang lain, dan sebagainya. Ini akan membuat Anda lebih memahami topik ataupun tema yang nantinya akan menjadi menu utama dari pelatihan yang akan Anda desain. Anda juga bisa melakukan brainstorming ini juga dengan berpartner, bermitra dengan teman-teman di sekitar Anda. Yang ketiga adalah pastikan di dalam desain tujuan pelatihan Anda ada 3 huruf yang biasanya selalu ada dalam sebuah desain tujuan pelatihan, yaitu KSA. Knowledge, Skills, and Attitude. Knowledge adalah tujuan pelatihan terkait dengan pengetahuan, biasanya mengenai meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan seterusnya. Yang kedua adalah skills ataupun kemampuan, keterampilan. Tujuan pelatihan terkait bagaimana meningkatkan kemampuan, meningkatkan keterampilan. Dan yang ketiga adalah attitude ataupun sikap. Bagaimana tujuan pelatihan tersebut juga memengaruhi hal-hal yang sifatnya keyakinan ataupun komitmen, nilai yang menjadi tujuan yang ingin ditingkatkan dari pelatihan tersebut. Jadi dalam sebuah tujuan biasanya ada tujuan pengetahuannya, ada tujuan keterampilannya, ada tujuan sikapnya. Anda perlu dengan jeli, dengan cerdas melihat kira-kira dalam kurun waktu yang diberikan ke Anda, pelatihan yang Anda desain itu berapa jam, berapa hari, maka itu akan membantu Anda untuk menentukan tujuan yang pas itu apa. Mana yang mau difokuskan? Peningkatan pengetahuannya kah? Peningkatan sikapnya kah? Peningkatan keterampilannya kah? Atau ketiga-tiganya? Anda yang tahu. Yang keempat adalah gunakan kata kerja aktif di dalam narasi tujuan Anda. Misalnya meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, meningkatkan kemampuan dalam hal mengorganisasi pertemuan, menginspirasi peserta agar mau berbuat kebaikan misalnya. Jadi tujuan biasanya menggunakan kata ataupun kalimat aktif. Yang kelima, pastikan Anda juga hanya menggunakan satu kata kerja aktif di dalam satu item narasi tujuan Anda. Misalnya, kalau Anda menulis tentang meningkatkan kemampuan memasak masakan Nusantara, maka itu cukup. Jangan ditambah-tambah lagi. Meningkatkan kemampuan memasak masakan Nusantara dan juga kemampuan menggoreng masakan Barat misalnya. Jadi dalam satu narasi tujuan, misalkan Anda punya 3 tujuan, di dalam satu tujuan, maka itu hanya ada satu kata kerja aktif. Dan itu akan memudahkan Anda untuk fokus, untuk kemudian bisa lebih terkonsentrasi ketika mengukur nantinya apakah tujuan tersebut tercapai atau tidak. Mungkin dari sini Anda kemudian bingung, ataupun mungkin Anda sendiri juga tidak cukup memiliki banyak kosakata untuk membuat sebuah narasi tujuan. Saya sarankan Anda membaca atau mengetik di Google taksonomi Bloom. Di situ Anda bisa menemukan kata-kata yang masuk kategori
peningkatan pengetahuan atau kategori pengetahuan, kata-kata yang masuk kategori skill, keterampilan, ataupun kata-kata yang masuk kategori sikap ataupun attitude. Jadi kalau Anda mau menulis tujuan, Anda bisa membaca taksonomi Bloom ini sehingga memudahkan Anda memunculkan ide-ide kosakata baru ataupun kata-kata baru yang mungkin selama ini jarang Anda gunakan ataupun tidak pernah Anda gunakan sama sekali bahkan. Demikian 5 hal yang saya anggap penting ketika Anda merumuskan sebuah tujuan pelatihan. Selamat mencoba.